Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuahru TV. Nah, kali ini saya akan membahas manfaat kesehatan dari puasa Ramadan berdasarkan tinjauan ilmiah. Kita akan lihat sebuah praktek yang sangat kita kenal, tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari kacamata sains modern. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya. Kenapa sih puasa ini begitu mendunia? Terus kita masuk lebih dalam ke sisi psikologisnya. Setelah itu, nah ini bagian yang paling seru. Kita bakal bongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Lihat hasil nyatanya, bahkan sampai ke level sel. Sebelum akhirnya kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama biar kita paham kenapa riset soal puasa Ramadan ini penting banget, kita perlu lihat dulu skalanya. Karena ini sama sekali bukan fenomena kecil. Coba deh, kita bayangkan sejenak angka ini. 2 miliar orang. Itu artinya, ini adalah sebuah, ya bisa dibilang, program perubahan gaya hidup dan kesehatan massal terbesar di planet ini, yang terjadi serempak setiap tahun. Jelas banget, apapun dampaknya itu berskala global. Dan angka ini tuh nggak berhenti di situ, tapi terus bertambah loh. Pertumbuhannya pesat banget. Artinya apa? Artinya, memahami puasa Ramadan dari sisi sains itu bukan lagi cuma topik yang menarik buat dibahas, tapi udah jadi keharusan buat kita kalau mengerti tren kesehatan global di masa depan. Oke, tadi kita udah lihat skala raksasanya di seluruh dunia. Sekarang, yuk kita coba tarik fokusnya, kita zoom in ke dalam diri kita sendiri. Karena sebenarnya esensi Ramadan itu jauh lebih dari sekedar urusan lapar dan haus. Ini tuh kayak bootcamp buat mental kita. Nah, kutipan ini pas banget. Puasa itu latihan. Anggap aja ini kayak nge-gym, tapi yang dilatih itu otot kemauan kita. Tujuannya itu bukan cuma sekedar hore berhasil puasa 30 hari, tapi buat ngebentuk karakter dan kebiasaan baik yang harapannya bakal nempel terus, bahkan setelah Ramadannya selesai. Jadi, ini bukan cuma daftar larangan ya. Anggap aja ini semacam kurikulum training intensif selama sebulan. Kita belajar ngerem omongan, melatih sabar pas lagi kena macet, jadi lebih pengen berbagi, dan yang paling penting, ini momentum emas buat mutusin kebiasaan buruk, kayak ngerokok atau makan berlebihan. Benar-benar proses pembersihan diri total. Nah, tadi kan kita udah bahas sisi softwarenya ya, soal mental dan jiwa. Sekarang kita masuk ke bagian hardwarenya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam mesin tubuh kita pas kita lagi puasa? Yuk kita bongkar mekanismenya. Lihat deh bedanya. Kalau hari biasa kan, kita cenderung makan beberapa kali sehari ya. Pagi, siang, malam, kadang ada cemilan. Pas Ramadan, polanya langsung berubah drastis. Ada jeda panjang tanpa asupan apapun, terus periode makan yang fokus di malam hari. Nah, guncangan inilah yang jadi pemicu perubahan metabolisme di tubuh kita. Tubuh kita itu pinter banget loh. Begitu nggak ada makanan masuk, dia nggak panik. Beberapa jam pertama, dia masih pakai sisa-sisa gula dari sahur. Setelah itu habis, dia mulai bongkar gudang gula darurat di hati dan otot. Nah, karena puasa Ramadan ini diulang setiap hari, tubuh kita jadi dipaksa buat ganti bahan bakar. Dari yang biasanya pakai gula, jadi jago banget bakar lemak. Perubahan jadwal makan dan tidur ini juga kayak ngeriset jam biologis kita. Hormon stres, hormon kenyang, hormon lapar, semuanya harus ikut jadwal baru. Makanya, wajar kan kalau awal-awal puasa kita suka ngerasa agak aneh atau lemes. Tapi lama-lama, tubuh kita beradaptasi. Dan justru penyesuaian hormon inilah yang jadi kunci dari banyak manfaat kesehatan. Oke, jadi setelah semua mekanisme di dalam tubuh tadi berjalan, apa sih hasil nyata yang bisa kita rasakan? Yang bisa diukur? Ternyata hasilnya itu signifikan banget. Dan ini bukan katanya ya, ini temuan yang konsisten dari banyak sekali penelitian. Kita bisa lihat perbaikan di banyak hal, profil lemak darah jadi lebih bagus, berat badan lebih terkontrol, bahkan penanda peradangan di tubuh kita menurun. Tapi ayo kita fokus ke salah satu yang paling menonjol. Nah, ini dia salah satu kemenangan terbesar puasa buat kesehatan jantung. Kadar LDL alias si kolesterol jahat yang suka nempel dan bikin mampet pembuluh darah, itu terbukti turun. Sebaliknya, HDL, si kolesterol baik yang tugasnya kayak truk sampah pembersih kolesterol, malah naik. Ini kayak kita ngasih kesempatan ke tubuh buat servis besar sistem peredaran darah. Dan kerennya, ini tanpa obat. Eits, tapi tunggu dulu. Manfaatnya nggak berhenti sampai di situ. Sekarang kita mau nyelam lebih dalam lagi. Jauh, sampai ke level mikroskopis, ke unit terkecil tubuh kita, yaitu sel. Disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Namanya autofagi, mungkin kedengarannya ilmiah banget, tapi konsepnya itu simple dan keren. Bayangin aja, setiap sel di tubuh kita itu punya sistem daur ulang internal. Nah, pas sistem ini nyala, sel bakal mulai memakan bagian-bagian dirinya yang udah tua, rusak, atau jadi sampah.
Sampah ini lalu didaur orang. Saking pentingnya proses ini, penemuannya itu sampai dapat hadiah Nobel kedokteran di tahun 2016. Terus, gimana cara kita nyalain tombol autofagi ini? Jawabannya sederhana, dengan berpuasa. Jadi gini, saat kita puasa, sel kita kan kelaparan ya. Nah, kondisi ini bakal mematikan sebuah sensor di dalam sel. Begitu sensor ini mati, itu jadi kayak lampu hijau buat proses autofagi buat mulai kerja. Jadi pas kita puasa, kita itu sebenarnya lagi ngasih komando ke miliaran sel kita. Oke, waktunya bersih-bersih. Prosesnya canggih banget. Sel bakal bikin semacam kantong sampah buat nampung semua bagian yang rusak. Terus, kantong ini dikirim ke pabrik daur ulang di dalam sel, di mana semua sampah tadi diurai jadi bahan baku dasar yang bisa dipakai lagi buat energi atau buat ngebangun sel baru. Bener-bener efisien, nggak ada yang kebuang. Luar biasa kan? Dari sebuah ibadah global yang dilakukan miliaran orang, kita bisa menelusuri manfaatnya sampai ke proses daur ulang di dalam satu sel. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Jadi, sekarang kita jadi lebih paham ya, kalau puasa Ramadan itu ternyata jauh lebih dalam maknanya dari sekedar menahan lapar dan haus. Ini adalah sebuah intervensi kesehatan yang sangat kuat yang menggabungkan disiplin mental dengan riset biologis, mulai dari perbaikan kolesterol sampai bersih-bersih tingkat sel. Sains modern justru makin membuktikan kearifan luar biasa di balik praktik kuno ini. Nah, ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau praktik yang sudah ada ribuan tahun seperti puasa ini ternyata punya mekanisme biologis secanggih autofagi, kira-kira kearifan kuno apa lagi ya yang mungkin menyimpan kunci kesehatan modern dan masih menunggu untuk kita gali lebih dalam? Sekian pembahasan kali ini terkait manfaat kesehatan puasa Ramadan. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.